Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan kita, yaitu pesantren kilat. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan tema puasa meraih takwa. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kelak akan kita nantikan di yaumil akhir. Sebelum kita membahas daripada tema kita akan ketahui dulu, yaitu apa sih pengertian dari kata Ramadan itu. Kata Ramadan diambil dari bahasa Arab, yaitu aromat atau ramada, yang memiliki arti panas yang menghanguskan. Menghanguskan itu menghanguskan dosa-dosa kita yang telah kita lalui di masa yang lalu, membakar dosa-dosa yang kita telah lalui. Artinya, apabila kita betul-betul melaksanakan puasa dengan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh-sungguh mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan terbakar, akan dihanguskan. Karena tidak ada dosa-dosa yang bisa ditembus dengan uang sebanyak apapun apabila kita tidak melaksanakan taubatan nasuha, ataupun kita tidak akan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu mari kita melaksanakan puasa ini dengan penuh keyakinan, penuh hikmat, penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian takwa. Menurut bahasa, kata takwa berarti memelihara atau menghindari. Sederhananya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini tidak semua orang bisa mencapai gelar daripada takwa itu. Takwa memang mudah untuk kita katakan, tetapi takwa sulit untuk diraih. Karena takwa ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia yang memberikan gelar takwa itu sendiri. Bukan kita semua, saya sudah bertakwa, tidak ada yang demikian. Jadi gelar takwa diberikan Allah kepada orang-orang terpilih, bukan orang-orang yang bisa memberikannya. Kemudian mengapa puasa bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan? Nah, akan kita lihat penyebab dari puasa bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan, yaitu yang pertama, karena puasa seseorang akan lebih sedikit makan dan minum yang menyebabkan lemahnya syahwat. Lemahnya syahwat ini menyebabkan berkurangnya maksiat yang ingin dikerjakan, karena syahwat adalah merupakan sumber dan awal dari semua kemaksiatan atau semua perbuatan buruk. Kita ketahui bahwa kita memiliki anggota tubuh yang sangat sempurna. Anggota tubuh itu terdiri dari berbagai macam, di mana anggota tubuh itu adalah saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nah, di anggota tubuh ini juga mempunyai fungsinya masing-masing. Tangan mempunyai fungsinya, pokoknya mempunyai fungsinya masing-masing. Dan selain itu, maka di sini Ibu akan rincikan maksiat-maksiat yang akan dilakukan oleh anggota tubuh tersebut apabila kita tidak melaksanakan puasa. Nah, apa saja sih maksiat-maksiat itu? Yang pertama yaitu maksiat perut. Maksiat perut ini contohnya memakan makanan riba, memakan harta anak yatim, memakan daripada hak orang lain. Bukan haknya tapi diambil, dimakan juga. Yang penting perutnya kenyang tanpa memikirkan seperti apa keadaan orang lain itu. Yang pokoknya yang dipikir hanya dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu maksiat lisan. Maksiat lisan ini gampang sekali diucapkan, seperti mencaci, menggibah, menggunjing. Kita ingat, lisan itu adalah karena adanya lidah.
Lidah itu gampang sekali untuk ditekuk-tekuk karena lidah itu adalah tidak bertulang. Dan ingat, Allah telah menempatkan lidah itu dalam posisi yang dalam. Posisi yang dalam artinya lidah itu dipagar oleh gigi. Dipagar oleh gigi. Kemudian gigi juga dipagar oleh bibir. Begitu dalamnya lidah. Sebab apa? Agar manusia itu bisa menyaring kata-kata yang akan dikeluarkannya. Apakah kata-kata itu bisa menyakitkan orang lain ataupun membuat orang senang. Apabila itu kata-kata untuk menyampaikan kebaikan, sampaikanlah. Tetapi apabila kata-kata itu menyakitkan orang lain, mohon ditahan saja, jangan sampai keluar dari mulutnya. Yang ketiga yaitu maksiat mata. Ternyata mata juga punya maksiatnya. Seperti apa? Contohnya melihat perempuan bukan mahramnya, mengintip orang yang lagi mandi, atau mengintip orang yang seperti apa, yang tidak pantas untuk dilihat. Itu adalah maksiat mata. Kemudian maksiat telinga, nguping, senang benar nguping, pengen aja tahu apa yang dibicarakan orang tanpa seizin orang lain. Kemudian maksiat tangan seperti mencuri, menggampar orang tanpa haknya, memukul orang tanpa haknya, atau mengurangi timbangan-timbangan yang ada di pasar-pasar. Itu adalah maksiat tangan. Maksiat kaki contoh menghantarkan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak pantas, yang tidak diizinkan oleh agama. Ya, kemudian maksiat kemaluan. Maksiat kemaluan insya Allah kalian sudah tahu semua. Apa itu maksiat kemaluan? Maksiat kemaluan ibu kasih contoh udah pasti berzina ya. Berzina, onani, kemudian homoseks, lesbian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu maksiat badan. Maksiat badan ini seketika itu seluruh tubuh, anggota tubuh ini melakukan maksiat. Contohnya seperti apa? Contohnya itu berkata kepada kedua orang. Nah, itu seluruh tubuh melakukan maksiat. Kemudian yang berikutnya, kenapa puasa bisa menghantarkan manusia kepada ketakwaan? Karena berpuasa melatih seseorang untuk kuat, sabar, dan tabah. Semua ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan jiwanya. Jadi dengan berpuasa seorang itu gampang untuk menahan diri. Dia ajak orang merokok, maaf saya lagi puasa. Dia ajak orang menonton di bioskop misalnya, maaf saya lagi puasa. Dia ajak orang nongkrong, maaf saya lagi puasa. Tertimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Nah, orang berpuasa itu harus sabar. Belum saatnya berbuka puasa dia harus menunggu. Menunggu, nggak bisa ditawar. Asar saya mau bukalah, nggak bisa. Nah, itu melatih kesabaran daripada berpuasa sehingga bisa meningkatkan daripada ketakwaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu puasa bisa yang ketiga, penyebab daripada puasa bisa menghantarkan kepada ketakwaan, yakni karena puasa seseorang mudah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan gampang untuk melakukan suatu kebaikan. Di bulan Ramadan kita banyak melihat banyak orang yang gemar bersedekah, ya, walaupun dia jarang sekali bersedekah di luar bulan Ramadan. Jadi dia gampang melaksanakan suatu kebaikan, mengunjungi majelis taklim, menimba ilmu walaupun hanya sekedar membaca buku, nonton apa namanya, lihat di internet yang bermanfaat. Nah, jadi gampang terseru, gampang untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian yang keempat, puasa bisa menghantarkan kepada ketakwaan karena dengan berpuasa akan menyebabkan lunaknya hati orang, senantiasa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus berbagai sebab yang dapat melalaikannya. Melalaikannya artinya di sini dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperbuatnya dalam kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan karena pengen dipuji orang, pokoknya bukan karena orang-orang lain, tetapi tersentuh hatinya sendiri, bergerak hatinya sendiri karena Allah Subhanahu
wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah daripada penyebab puasa bisa menghantarkan ketakwaan, yaitu karena dengan puasa bisa menyebabkan lemahnya syahwat yang bisa menyebabkan berbagai macam maksiat. Yang kedua, menjadikan seseorang kuat, sabar, dan tabah. Dan yang ketiga, mudah berbuat baik. Keempat, menyebabkan lunaknya hati, mudah berzikir, mudah menangis. Nah, itu ya, 4 penghantar puasa untuk meraih daripada ketakwaan. Demikianlah tadi, dan Ibu selalu berpesan kepada kalian, jaga selalu kesehatan, jaga selalu iman, jaga selalu kesehatan, sholat 5 waktu, dan hormat kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.